Ngopi Lovers, selamat datang di Mereka Ada di Sini. Di episode kali ini kita akan membahas hal-hal mistis yang akan terus menyadarkan kalian kalau mereka ada di sini. Dan sekarang ini saya masih didampingi oleh Ken. Kita akan melihat dari sisi Indigo, dan narasumber kita di sini sudah ada Mas Riko. Selamat malam Mas Riko. Malam Kak Ruben. Terima kasih sudah hadir di Mereka Ada di Sini, Mas. Sama-sama. Mas, ini berbicara tentang jurang mayat di Malam Satu Suro. Kalau kita boleh tahu, Mas Riko ini berprofesi sebagai? Kalau saya sekarang profesinya sebagai IT di salah satu universitas di Surabaya, Universitas Negeri di Surabaya. Oke, nah cerita ini kan berdasarkan kisah nyata Mas ya? Kisah nyata. Oke, bisa cerita nih, ini gimana sih Mas cerita? Maksudnya gimana sih? Ceritanya itu di tahun 2013. Kita itu pengen lah ngedaki ke Gunung Merapi yang ada di Klaten, di Boyolali. Nah dari rumah, dari Surabaya kita bareng-bareng tuh bersembilan. Sampai di tempat pendakian sekitar kurang lebih jam 9 kita mulai start. Kita mulai start sampai atas pos 1 itu nggak ada apa-apa, masih seperti biasa. Sampai pos 2 aman-aman aja. Cuman di perjalanan pos 1 ke pos 2 ini ada beberapa rombongan pendaki itu yang nyuruh untuk turun ceritanya. Turun Mas, di atas sudah ada badai. Tapi dengan kecerobohan saya waktu itu di tahun segitu, saya malah bilangnya, ntar badai juga pasti berlalu. Dan saya abaikan tuh nasihat sama pendaki-pendaki lainnya. Udah kita naik lagi, tapi di pos 2, setelah pos 2 itu kita terpisah nih, yang awalnya 9 terpisah jadi 5 sama 4 karena yang 2 ini kondisi fisiknya ngedrop, jadi yang 5 harus duluan, yang 4 ini di belakang Ngejagain yang 2 sakit ini? Betul. Nah ngejagain ini sampai akhirnya sampai di pos yang namanya itu Pasar Bubrah. Jadi saya jelasin dulu nih ya Kak Ruben. Pasar Bubrah itu tempatnya padang pasir batu kerikil gitu, luas. Nggak ada tanaman, vegetasi sudah nggak ada di situ. Nah di situ itu ada satu bukan makam sih, in memoriamnya pendaki-pendaki yang udah meninggal. Nah di situ itu memang tempat stay terakhir sebelum kita persiapan naik ke puncaknya Merapi. Nah yang 5 ini akhirnya udah deh kita break dulu, kita masak-masak buat yang lagi sakit biar nanti kalau mereka datang udah langsung makan gitu, bisa istirahat. Oke, kita nungguin lama tuh sembari teman-teman yang lain masak. Saya itu keliling explore di Pasar Bubrah itu sambil foto-foto. Kemudian nggak sengaja saya nyenggol ini Kak Ruben, sesajen, bentuknya itu kepala kerbau yang dibungkus kain kafan. Di sekitarnya banyak sesajen, dupa, kembang-kembang. Nah saya itu nggak sengaja kesenggol sampai kepala kerbaunya itu sampai lepas dari bungkusannya. Dan sampai ngenain dupanya, ya intinya berantakan lah. Di situ saya kaget. Ya udah saya rapiin lagi, saya tata lagi sambil dalam hati, maaf saya nggak niat untuk ngerusak ini secara sengaja, saya nggak sengaja. Itikat baik saya rapiin lagi, sekali lagi mohon maaf. Nah tapi sebenarnya udah ada rasa nggak enak tuh, teman saya nggak bilang nih sama teman-teman. Akhirnya ketika saya balik lagi sama teman-teman, yang 4 udah datang. Oke, kita persiapan. Sekitar jam 4-an kita naik ke atas puncaknya. Di atas puncak lagi-lagi yang 4 ini harus kepisah karena lagi-lagi fisiknya nggak kuat. Ya udah kita yang 5 ini nungguin. Setelah selesai di puncak, foto-foto udah menghabiskan waktu di sana. Yang 4 ini masih belum sampai. Akhirnya yang nggak bisa dihubungin kan? Bisa, maksudnya masih kelihatan tapi jauh banget gitu. Tapi masih ngelihat? Masih, tapi jauh banget lah. Oke. Setelah itu yang 4 ini baru kelihatan, tapi cuaca udah mulai buruk tuh. Karena cuaca mulai buruk, yang 4 ini saya suruh turun, yang di atas ada 5,
Yang 4 saya turun sama ditemenin yang satu Kenapa tuker. Ken? Sorry, kenapa Ken? Oke, suasana angin ya. Ini nggak ada dari kita loh. Anginnya ngingetin itu lagi. Sama. Iya, sorry. Jadi anginnya tuh kenceng, anginnya persis suaranya kayak gini Kak Ruben. Oh ya. Sorry. Terus, it's okay. Terus. Sorry. Ya nggak apa-apa, tarik nafas dulu. Jadi kita berlima, kan yang sampai atas 5 dulu nih. Yang 4 udah turun dulu aja, tolong diriin tenda. Jadi gantian nih, yang sebelumnya ini berempat. Akhirnya yang di atas 5 sama saya. Cuman yang intinya rolling tugas lah. Yang 5 saya suruh turun duluan untuk bikin tenda, menyiapkan makanan lah, setidaknya untuk yang berdua ini istirahat gitu. Oke. Ketika yang 4 ini sudah naik, angin tuh mulai kenceng. Angin mulai kenceng, terus sudah ada gerimis sedikit sih. Yang akhirnya saya putuskan jangan lama-lama deh di sini, sekiranya fotonya udah selesai, ayo kita turun. Nah, karena kondisi yang berdua ini lagi nggak fit, mau nggak mau dong, saya harus perhatiin banget tuh jaraknya, saya atur biar nggak terlalu jauh atau gimana. Cuman dalam waktu saya ngejagain mereka itu, saya sering ngelihat ke belakang gini karena takut merekanya kenapa-kenapa. Tapi malah saya nggak memperhatikan saya sendiri. Begitu saya noleh ke gini, dari atas ke bawah ini kehantam angin yang sangat kencang, sehingga akhirnya saya jatuh ke dalam jurang. Jatuhnya tuh yang ngegelinding gitu. Nah, si anginnya ini mereka juga ngerasain hal yang sama, cuman mereka nggak sampai yang jatuh kayak gitu. Nah, di tengah. Kenapa Mas posisinya jatuh? Mas posisi di pinggir. Enggak di pinggir, jadi gini, saya jalan sambil ngejagain mereka gini loh. Oke. Jadi ngeliatin mereka, kamu nggak apa-apa. Tapi karena saya fokus ke mereka, saya nggak fokus ke saya sendiri. Akhirnya saya yang kehantam badai terus jatuh. Nah, yang ironisnya lagi, sebelum saya jatuh itu, saya itu nitipin HP perlengkapan lah ke teman saya yang bawa jas hujan. Kebetulan saya waktu itu nggak bawa jas hujan. Ya udah deh saya titipin. Yang ada di saya itu cuman pisau lipat sama air yang udah tinggal sedikit. Nah, ya sudah itu akhirnya saya jatuh, lama banget jatuhnya, itu ngegelindingnya kerasa banget, hingga akhirnya saya paksa berhenti pakai kaki, yang menyebabkan sandal saya ini putus. Jadi Mas naik gunungnya pakai sandal? Iya, sandal gunung itu yang. Iya, tapi kan tetap dingin itu kan? Iya betul. Setelah itu, ketika saya berhenti, ada batu kurang lebih segede 2 kepalan tangan manusia. Itu kenain ke tengguk saya tuh. Sedikit lagi udah kena kepala belakang. Di situ nggak pingsan untungnya, tapi ngeblank rasanya, kayak kehantam benda keras. Gimana sih rasanya Kak Ruben? Nggak jatuh gitu? Iya. Itu kondisinya anginnya yang bener-bener sampai batu-batu itu berterbangan semua. Saya nggak tahu tuh teman-teman yang di atas itu gimana ngatasinya biar nggak jatuh. Yang jelas mereka yang bertiga ini udah langsung gandengan kayaknya. Saya kan terlepas sendiri. Hingga setelah itu ketika saya bangun, saya nyari nih, ini lagi ada di mana, kok tempat ini asing buat saya. Terus saya lihat lagi, ini bukan tempat pendakian, jalur pendakian pada umumnya nih. Dan posisinya kabut itu jarak pandang 5 meter itu nggak sampai Kak Ruben. Jadi jarak dari kamu ke seharusnya kalau normalnya kita tetap kelihatan dong ya? Iya, itu saking padatnya kabut, jarak kita itu nggak 5 meter udah burem banget. Iya. Jadi mau nggak mau kalau lihat jalan tuh agak gimana gitu. Jadi mesti nyurang gitu ya. Oke. Nah, pas saya nyari jalan itu lagi-lagi ada angin lagi yang kenceng. Cuman di sini ada memang sedikit keplesetnya saya. Tapi yang bikin sedihnya lagi, jurangnya ini lebih tinggi, lebih dalam daripada yang pertama. Dan jatuhnya saya benar-benar yang gitu. Nah, di situ sandal saya yang satunya ikutan rusak sih. Nah, di situ benar-benar perasaan itu ngeblank, nggak tahu harus gimana. Ya buta arah aja, ini ada di mana. Jadi mau nggak mau saya diem dulu.
Saya diam melihat keadaan sekitar. Kalau saya naik lagi ini udah nggak mungkin. Jadi mau nggak mau saya harus cari jalan untuk menyelamatkan diri. Saya jalan. Nah di malam pertama ini Kak Ruben, setiap saya jalan itu kalau Kak Ruben jalan di belakang ada orang kan pasti kerasa tuh Masih ya. kerasa ya? Nah itu kita kayak diikutin. Tapi sengaja saya lihat nggak ada. Cuman ada hawa-hawanya aja gitu. Terus ya udah nggak saya hiraukan, terus jalan lagi. Tapi langkah kaki itu masih kedengeran. Ini lagi nggak sih? Iya ya, angin ya. Bener-bener kenceng. Sorry mas, berarti situasi kamu yang waktu kemarin anginnya seperti kayak gini? Persis. Nggak tahu nih nanti kalau pandangan Kak Ken gimana tentang angin ini. Soalnya angin ini bikin saya flashback banget nih. Sorry ya Kak kalau agak. Iya, nggak apa-apa. Terus mas? Nah, terus saya lanjutin jalan hingga akhirnya di malam pertama itu kondisi badan udah benar-benar nggak memungkinkan untuk jalan lagi. Mau nggak mau saya nyari tempat untuk berlindung. Di situ saya nemuin batu besar banget. Di bawahnya ini ada kayak lubang yang sekiranya cukup buat badan manusia gitu. Pikir saya ya udah saya di situ dulu. Setidaknya untuk malam ini lah. Saya masuk ke situ. Ya sudah saya tidur. Tapi dalam tidur itu gimana ya nyebutinnya? Saya tuh kebayang tidurnya di antara batu itu. Di dalam. Jadi di dalam itu kayak gua, batunya gede banget. Jadi kayak gua tapi pas cuman satu ukuran badan aja, nggak cukup buat ngapa-ngapain lagi. Jadi gitu. kayak udah disiapin gitu ya? Iya. Nah di situ, ya kebayang lah yang takut, sedih, segala macam emosi ada di situ. Cuman di situ saya tuh pengen banget nyampein pesan ke ibu saya yang di rumah di Surabaya. Mah, aku nggak apa-apa. Aku pasti bisa keluar dari sini selamat. Hingga akhirnya saya tertidur. Tertidur tuh di malam pertama udah clear, nggak ada apa-apa lah ya. Cuman perasaan diikutin itu aja. Hari kedua paginya saya paksa nih. Saya harus bisa naik lagi biar nemuin jalan yang benar. Maksudnya jalan yang pertama saya naik. Ternyata nggak ketemu tuh Kak. Jadi jalan yang tempat saya ndaki itu ternyata ada di seberang sana, di balik jurang. Jadi kalau dinaikin lagi udah nggak mungkin. Kayak nggak masuk akal ya? Ya gimana? Memang gitu masalahnya. Nggak, maksudnya sebenarnya kamu gini ke situ ya? Iya. Tapi posisi ketika kamu cari untuk balik lagi ke semula, dia ada di baliknya. Ya di situ, cuman untuk naiknya itu nggak mungkin. Nggak bisa didaki lagi. Akhirnya mau nggak mau ya sudah. Nggak bisa didaki karena apa? Curam. Yang pertama curam, yang kedua itu strukturnya itu masih banyak pasir gitu loh. Jadi licin banget untuk malah lebih berbahaya ya. Betul. Ya udah saya putusin ya sambil cari jalan yang masuk akal, dan di situ saya nemuin jalur bekas sungai tapi yang udah nggak ada airnya. Karena pikiran saya waktu itu kalau di situ sungai pasti nanti ada kehidupan lah, atau setidaknya ada pemukiman di situ. Ya saya sambil jalan. Nah di hari kedua itu dari jauh itu saya ngelihat sosok putih tapi agak kecoklatan gitu. Saya deketin, ini apa? Dan ternyata itu burung elang Jawa gitu, yang ada jambulnya tuh Kak. Mungkin Kak Ruben tahu. Nah kok ada suara burung? Iya ya. Terus mas? Kok ada suara burung ya? Oh enggak, kurang gitu makanya. Iya gitu kan. Tapi cuma sekali doang. Iya. Ini suasana yang kamu ceritakan ini kayaknya kita lagi dibawa dalam suasana beneran di sana gitu. Ya karena ini kisah nyata jadi terlihat. Nah akhirnya ya lanjut lagi ya ceritanya. Terus saya burung tuh terakhir. Nah pikiran saya harus makan tuh burung buat saya bertahan hidup. Burung hidup itu? Cuman semakin saya ngedeket, dia itu lagi kayak nyuapin anaknya gitu kan. Ya masih jauh sih, cuman kelihatan dia lagi nyuapin anaknya. Saya kok nggak tega, akhirnya nggak jadi lah, turun lagi aja, udah nahan lapar. Nah ketika saya turun itu ngelihat botol minum saya kok habis. Dan informasi aja nih Kak, Gunung Merapi itu kalau
gunungnya itu bukan yang ada sumber air yang bisa diambil airnya gitu, nggak ada. Jadi gersang, strukturnya kebanyakan pasir sama kerikil gitu kebanyakan. Nah nggak ada Pak. Ya dehidrasi itu pasti. Ya mau nggak mau akhirnya saya ngelakuin. Ya mungkin nggak bisa dicontoh juga sih ini. Saya botol yang tadi saya buka, saya buang air kecil di situ untuk saya tutup lagi. Jadi selama saya bertahan hidup itu yang saya minum. Nah sebenarnya saya tahu kalau itu nggak baik atau itu nggak berguna, cuman biar diri saya kesagis kalau saya ini minum gitu loh. Ya hingga akhirnya menjelang malam itu badan udah makin capek, udah makin, apalagi nggak pakai alas kaki dengan jalanan yang terjal, batuan yang setajam itu. Jadi selama saya jalan itu kaki saya ini kulit arinya udah ngelupas Kak Ruben. Jadi selama jalan ini udah berdarah-darah, jadi tiap napak batu jejaknya tuh udah berupa darah. Iya. Oke, terus? Nah untuk nahan rasa sakit ya gimana lagi, nggak ada alas kaki, ya udah kita jalan hingga akhirnya malam-malam itu, hari makin malam, badan saya udah capek banget, tapi ketika itu ada suara gamelan Jawa. Mungkin Kak Ruben atau Kak Ken di sini tahu yang gending Jawa kalau biasanya ada nikahan itu loh. Iya, Kayak gitu. Tapi itu deket banget rasanya. Nah, positive thinkingnya saya di situ, kukira itu pemukiman warga yang lagi punya hajat. Nah, pikiran positif saya, udah deket nih, paling besok udah nyampe bawah. Istirahat kan, karena badan udah nggak kuat. Nah di tengah-tengah saya jalan, di tengah istirahat, badan makin lemes, akhirnya saya jatuh ke belakang karena udah nggak kuat lagi, hingga dari ujung rambut sampai kaki ini udah nggak bisa gerak, lemes. Yang bisa gerak cuman mata. Dari jauh itu tiba-tiba ada kayak asap atau kabut yang keluar. Awalnya sih transparan banget Kak, kayak asap vape gitulah mungkin, tapi lama kelamaan makin mendekat, tapi semakin mendekat itu semakin solid dan semakin membentuk siluet manusia. Nah di tengah-tengah siluet manusia itu semakin mendekat, ketika semakin mendekat mata ini semakin berat Kak. Hingga akhirnya sudah nggak kuat lagi, saya merem dan sementara kamu berusaha menahan tuh tadinya awalnya. Sebelum itu, sebelum saya yang jatuh itu, saya sorry nih ya kalau jorok, saya muntah, tapi muntahnya itu keluarnya udah warna kuning gitu. Hingga muntah yang beberapa kali yang keluar udah darah, sama darah yang kentut. Kok gamelan? Suaranya jauh. Kok gamelan? Ini Oke, iya. Ken, maksud saya gini, bisa dijelasin kan? Ini setiap yang dia ceritakan ya, kita di pendengaran kita dibawa. Nggak ada. enggak loh. Kita kenapa dibawa ke sana Ken cerita tuh? Kita merinding. Udah merinding juga kan. Iya, Kenapa nggak berhenti lagi ini? kan kayak tadi awal tuh ada suara angin tuh. Angin, terus yang kedua ada suara kayak suara burung tapi samar-samar Iya, gitu. dan itu cuma satu kali doang. Tuh ya Allah. Ya Allah sama lagi Bang. Ini beneran iramanya pun sama. Ini nggak apa-apa ya ceritanya. Ini Beneran. Maksudnya nggak apa-apa. Tanggepin aja. nggak apa-apa. Hah? Emang ada apa? Udah. Agak Enggak, maksudnya nadanya pun ya hampir kurang lebih sama gitu loh. Tapi agak sensitifnya. Iya ya. Ntar aja ya. Ntar ya. Ntar aja. Oke. Ntar aja. Saya nih jadi kebawa lagi, ya Allah. Bismillah. Aman Mas. Nah, habis muntah darah itu, muntahnya itu sampai darahnya itu udah menggumpal gitu, sudah warna coklat gitu. Nah, habis muntah itu badan udah nggak kuat, jatuh. Nah, jatuh itu lihat yang kabut itu tadi datang. Kabut makin mendekat, mata makin nggak kuat tuh Kak. Oke, nggak bisa nahan ya. Heeh. Terus? Udah di situ itu
kayak ditabrak terus hening semuanya. Saya sampai sekarang nggak bisa ngedeskripsi ini nih kayak gimana ya. Entah yang saya alami, mungkin bagi sebagian pendengar itu dianggapnya halu atau kayak gimana, terserah, itu kepercayaan masing-masing. Cuman yang saya rasain di sini bener-bener ya udah hening, gelap, ringan, atau apa istilah yang tepat untuk itu, Kak Ken mungkin bisa bantu saya untuk ngomong perasaan itu. Kalau kita tidur itu kan kita tiba-tiba kebangun pagi udah seger gitu aja. Iya. Iya. Dan itu kita nggak kerasa selama beberapa jam tidur itu kan, kita nggak kerasa tuh, Kak. Nah itu saya kerasa, maksudnya waktu ini berjalan itu saya kerasa. Cuman serem aja, seremnya dalam artian saya sampai mikir apa ini waktu saya buat pergi, Iya. atau ini yang ngejemput saya yang si kabut tadi. Cuman Masih sempat terlintas di pikiran tuh ya. banget. Oke, dan terus akhirnya kamu udah nggak bisa membuka mata lagi. Itu yang tak rasain gelap, ringan. Setelah itu? hening. Lama banget, itu lama banget hingga akhirnya ngomong saya ngomong ke diri saya sendiri, apa ini sudah waktunya. Sampai saya ngomong ini kalau saya pergi udah deh nggak apa-apa, cuman kalau bisa jangan di sini, kasihan orang tua saya nyari jasad saya nggak ketemu. Kalau boleh sih saya pengen ada sorry kebawa emosi lagi, Kak. Nggak apa-apa Mas. Ya udah, saya kalau masih dikasih kesempatan saya pengen memperbaikin semua kesalahan-kesalahan saya, kenakalan-kenakalan saya. Ya akhirnya di dalam keheningan tadi tibalah waktu pagi di hari ketiga ini, berarti saya di hari ketiga. Di hari ketiga itu anehnya nih Kak Ruben ya, Kak Ken. Badan yang sebelumnya udah nggak ada tenaganya, udah muntah segala macamnya, pagi itu ajaibnya udah fit lagi 100% bahkan kalau dibilang. Dan saya nggak tahu ternyata malam itu hujan, tapi saya udah nggak kerasa itu hujannya. Nah hujannya ini nggak sengaja nggak isi botol yang saya tadi bawa, itu keisi sedikit, tapi saya minum itu rasanya udah wah lega banget dah. Nah di tengah-tengah itu akhirnya saya membulatkan tekad lagi lah untuk bisa kurang sedikit lagi, ini udah sampai bawah gitu. Saya meneruskan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ada satu jurang yang nggak seberapa dalam, tapi strukturnya batuan padat gitu. Jadi pilihannya ya udah sampai bawah atau jatuh gitu. Saya memutuskan untuk oke, saya akan ke bawah. Jadi celana saya sobek-sobek untuk membuat tali itu. Jadi bikin tali untuk ke bawah. Tapi di tengah-tengah saya lagi bikin tali itu, saya dengar ada suara langkah kaki. Saya langsung refleks untuk tolong, teriak tolong gitu. Dan dari atas ada sautan, ada feedback balik, itu langsung teriakin nama saya, Riko. Ya Pak, tolong. Kamu di mana? Kita dengar suara kamu, tapi kita nggak bisa ngelihat lokasi kamu di mana. Karena posisi mereka itu ini kan jalan utamanya nih. Nah saya ditemunya di bawah sini, di bawah banget sini. Jadi kan nggak kelihatan nih. Lurusan Kan, gitu soalnya ya. Iya. Jadi waktu itu mereka masih nyari lokasi saya pun nggak segampang itu gitu. Akhirnya saya disuruh ngelambain tangan, masih nggak kelihatan. Melambaikan apa lagi? Saya coba copot baju untuk ngelambain baju gini, masih nggak kelihatan. Akhirnya dipaksa untuk cari ini tanah yang agak lapang, yang agak tinggi. Oke, saya cari. Ketika saya nemu tempat itu pun mereka masih belum bisa lihat. Hingga kepikiran untuk mantulin pisau yang saya bawa tadi kayak di mataharinya untuk nyari pantulannya itu loh. Nah dari situ mereka, oh ya kamu di situ. Udah dari situ kamu istirahat aja, tidur sampai kami datang. Itu kurang lebih jam 9 pagi lah. Dari jam 9 pagi mereka sampai turun itu sekitar 2 atau 3 jam. Nggak segampang itu juga untuk ke tempat yang saya jatuh.
Akhirnya 3 jam kemudian mereka sampai, saya dicek dulu ada patah tulang atau apa. Tapi Jadi setelah mereka datang tuh kamu udah lega banget tuh? belum, karena katanya masih, ya pertama lega, cuman katanya ini masih 8 jam lagi untuk sampai sana, sedangkan kaki saya udah Berdarah-darah. iya. Akhirnya dipinjemin lah alas kakinya salah satu tim SAR di situ. Dan lagi-lagi untuk Oh sementara di atas tuh udah rame tuh? udah rame. Udah ternyata di atas itu di Klaten sama Boyolali itu udah open SAR, jadi udah SAR gabungan antara SAR, TNI, Polri, udah jadi satu di situ. Sampai akhirnya saya itu dipaksa makan sama tim SAR. Kita nggak bisa ngelanjutin evakuasi ini kalau kamu belum makan. Nah sedangkan saya ini kalau makan keluar terus Kak, setiap kali makan minum keluar terus. Ya udah akhirnya dipaksa. Udah gimana caranya? Kamu makan harus masuk. Akhirnya udah bisa masuk, baru tuh evakuasi dilakukan. Evakuasinya pun nggak segampang itu sih, dalam artian tuh karena terjal harus pakai tali atau kayak gimana. Nah di tengah-tengah evakuasi itu saya tanya, Pak, kemarin saya itu dengar suara gamelan Jawa jelas banget di telinga. Itu apa ini sudah dekat sama pemukiman? Enggak Mas, ini masih jauh, sekitar 6-8 jam lagi. Mas ingat nggak di sini sekarang hari apa? Saya lupa harinya, Kamis kalau nggak salah. Sekarang itu tanggal, suara burung lagi. Terus? Saya nanya, kamu sadar nggak kalau sekarang ini adalah malam 1 Suro? Jadi ternyata saya semalam mendaki itu di malam 1 Suro, di mana menurut kepercayaan sekitar Merapi nggak boleh didaki di malam 1 Suro itu. Dan mereka bicara lebih jauh, katanya di tempat saya ketemu itu kalau penduduk sekitar bilangnya jurang batang. Dalam bahasa Jawa artinya jurang mayat atau jurang bangkai. Dan informasi dari beliau-beliaunya lagi, saat itu ya di tahun 2013 itu saya baru orang ketiga yang selamat, yang lainnya wafat semua di situ. Bahkan saya semalamnya sempat nemu ada beberapa sisa makanan gitu, kirain ini tempat latihan anak pecinta alam yang panjat tebing itu. Tapi saya tanyakan ternyata itu bekasnya pendaki yang meninggal di situ. Oke, tapi sebelum kamu naik gunung itu ada kejadian aneh pertanda buruk gitu gak sih? Nah, ngomong-ngomong pertanda buruk ini, setelah kejadian itu, setelah sudah sampai di rumah sakit, saya baru ingat Bang, kalau sebelum saya berangkat, saya tuh nyuci baju. Nah, waktu saya ngambil baju dari keranjang pakaian, itu kayak ada sesuatu yang bergerak di tangan saya. Ketika saya angkat, ya ternyata banyak belatung di tangan saya. Sampai di baju-baju saya itu banyak belatung banget. Padahal sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Oke, sorry. Biar kita nggak lompat-lompat. Jadi pada saat kamu dievakuasi kan butuh 6-8 jam perjalanan. Akhirnya selama 6-8 jam perjalanan itu sampai. Tidak ada kejadian apapun? Tidak ada kejadian apapun karena udah rame banget di situ, udah banyak wartawan, ada TNI, Polri, tim SAR gabungan sudah di situ semua. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu kamu langsung ada lagi. Jadi pada saat itu kamu setelah 8 jam sampai semua udah ramai. Ramai banget. Semua udah ramai. Dan apa yang dilakukan oleh ibu? Belum, ibu masih di Surabaya, masih dikabarin kalau saya. Oh, jadi belum tahu? Belum. Udah dikabarin cuman masih belum perjalanan gitu mungkin. Ketika saya udah dimasukin ambulan, sudah sampai di rumah sakit, baru tuh akhirnya malamnya ketemu sama ibu. Dan ajaibnya lagi nih Kak Ruben. Kan kalau Kak Ruben ingat tadi di awal saya sempat cerita nangis kalau meyakinkan diri ke ibu, Bu aku ini nggak apa-apa, Mah aku udah nggak apa-apa, sehat. Dan ternyata di Surabaya
ibu itu katanya ngedengerin suara saya persis yang apa saya katakan tadi. Dan iya. Dan dengan santainya mama bilang, "Mama yakin kamu selamat. Mama dengar semua kata-katamu malam itu." Ya. Dengar maksud kalimatnya? Ya. Kata-katanya Mama yakin kamu selamat karena mama ngedengar apa yang kamu ngomongin. Emang ngomong apa aja? Ya, Ma, aku nggak apa-apa, aku yakin aku selamat malam itu. Aku yakin akan pulang selamat dari gunung ini. Oke, jadi kalimat itu seperti sontak bersambung ke ibu ya. Betul. Oke. Tapi ada sedikit yang mungkin tanggapin ya. Jadi ada tadi yang sempet Ken nggak bisa ceritain, akhirnya boleh diceritakan ternyata. Karena tadi orang yang bersiluet itu tadi kan sempet izin dulu, ternyata boleh disampaikan, dan ternyata dari yang Mas Riko omongin itu benar. Memang ada, sebenarnya itu sudah waktunya Mas Riko untuk dijemput. Tetapi ada satu hal yang menjadi pertimbangan. Karena tadi balik pesannya Mas Riko ke orang tuanya dia. Nah yang akhirnya kenapa Mas Riko itu begitu disamperin itu tertidur pulas, padahal masih bisa berpikir kan. Itu emang udah seharusnya seperti itu, karena tidak bisa diajak berkomunikasi secara terbuka mata. Karena ada rahasia di situ ya. Makanya kalau kita dengar tadi Mas Riko bilang dia orang ketiga yang selamat dari situ, dan sedangkan yang lainnya itu udah jadi mayat. Nah, di situ Mas Riko tuh masih dikasih kesempatan ya. Karena hanya Mas Riko orang yang bisa mengikhlaskan yang saat nyawanya akan diambil. Karena ayah tahu sendiri beberapa orang pasti tidak ikhlas ketika tiba-tiba harus diambil. Biasanya kan pasti ada yang beralasan tentang masih harus ada. Kebanyakan malah mikirin materi, bener nggak ya? Iya. Nah itu yang akhirnya Mas Riko ini mendapatkan kesempatan untuk bertahan. Makanya dibantulah untuk menyampaikan kata-kata Mas Riko itu ke orang tuanya. Makanya aku kaget juga sampai tiba-tiba tadi Mas Riko ngomong orang tuanya sepede itu ngomong ke Mas Riko, yang dimana setiap orang tua itu pasti khawatir. Gak mungkin setenang itu ya. Oke. Berarti sebenarnya ini ada hikmahnya dan ada kaitannya kuat banget sekali ya. Sampai sontak kontak batin ke orang tuanya pun seperti sampai. Padahal pada saat itu Mas Riko tuh ada di dalam satu gua kecil doang yang mau satu badan doang ya. Itu mau gerak aja nggak bisa Kak Ruben, udah bener-bener pas satu badan. Dan itu ya posisi yang Mas Riko jatuh itu, maaf ya, itu bukan dunia kita. Itu bukan dunia kita. Jadi lagi di bawah alam yang berbeda. Benar. Oh iya, ini informasi aja. Saya naik itu dari daerah Boyolali. Tapi di titik saya ditemukan itu di Klaten. Sejauh itu ya. Kalau kita tarik tidur gunung, tingginya gunung, nggak akan sejauh itu ya, secara logika. Padahal jatuhnya dari situ ke situ doang ya. Iya. Ya. Coba ayo pikirin deh. Wallahu a'lam. Saya nggak usah kita pikirin ya. Karena itu udah nggak masuk akal. Berapa dimensi yang dilewati sama. Tapi yang pasti sekarang ini kan Mas sudah melewati itu semua. Ini menjadi pembelajaran di mana perkataan, ucapan itu sangat amat berpengaruh. Benar. Sebenarnya apalagi untuk di alam yang memang benar-benar baru kita kenal. Benar ya. Ya, alam yang baru kita kenal. Jadi ucapan, perilaku, jiwa sok tahu, Iya benar. sok hebat, songong, ya. Itu mungkin kalau di sekarang ini kita bisa selamatkan, tapi ketika di alam luas, di alam bebas ya, itu bukan kuasa kita ya. Benar ya. Sepowerful apapun gitu. Iya, nggak bisa. Kita tetap akan terlihat kecil di mata mereka. Benar. Ya. Tapi terima kasih atas ceritanya Mas. Sehat terus. Ya. Salam buat keluarga ya. Kak Ruben, sebelum closing boleh nggak sih saya ngomong kayak gini? Ini titip pesan aja buat teman-teman yang mau mendaki gunung atau berkegiatan outdoor. Sehebat apapun atau sepintar apapun, jangan lupa kalau yang namanya alam itu udah ranahnya udah bukan yang biasa kita biasa kita lewatin. Itu pasti ada yang berdampingan atau kayak gimana. Jadi tolong aja hormatin adat istiadat sekitar atau perilaku apapun itu yang sopan lah setidaknya. Itu kan seperti kita bertamu di rumah orang. Setidaknya kita harus menjaga tata tertib di situ, sopan santun di situ. Dan yang paling utama jaga attitude. Yang kedua jangan asal
melakukan kegiatan outdoor deh harus banyak pengetahuan ilmu survival atau apapun itulah yang setidaknya nggak kosongan lah kita naik. Iya, nggak asal-asalan ya. Iya. Nggak belaga sosok keren-kerenan Betul. gitu ya. Oke, terima kasih Mas untuk ceritanya, terima kasih Makasih, juga untuk Kak pesannya. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi ke sisi dunia di mana kita punya cerita dari teror boneka berhantu di wahana bermain di salah satu kota ya. Ini juga menyeramkan sekali boneka-boneka itu. Apakah boneka itu memiliki roh atau boneka itu sangat amat mengganggu pengunjung? Itu semua bisa kalian saksikan hanya di sisi dunia. Sampai ketemu lagi di Mereka Ada di Sini. Bye.